Hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Setelah Soyeon kembali ke tempat sebelumnya, kali ini Soyeon harus menahan serangan itu. Dan perisai yang terkondensasi dari 7 kekuatan sumber asal pun mengembun dan melindungi Soyeon. Pada saat yang sama, tubuh Yuan Shen Super Raksasa juga dikompresi hingga batasnya. Karena jika Soyeon tidak bisa menahan pukulan itu, maka peluang untuk mendapatkan hati api pemusnahan juga akan berkurang. Bagaimanapun, inti api yang berwarna seperti pelangi yang cemerlang ini bagaikan ular berbisa yang melilit siapapun di sini dan langsung akan menghancurkan siapapun yang mendekat. Adapun alasan mengapa Soyeon tertembak mundur bukan karena Soyeon ceroboh sebelumnya, melainkan karena kekuatan serangan ini datang terlalu cepat dan terlalu dahsyat, sehingga tubuh fisik Yuan Shen alam kunonya bahkan bisa hancur dalam sekejap. Oleh karena itu, bagaimana mungkin Soyeon tidak terkesan dengan kekuatan seperti itu? Karena satu pukulan itu bisa dengan mudah membunuh Dewa Abadi tingkat kelima. Jadi, jika hati api ini memiliki kekuatan seperti itu, maka mantan pemilik hati api pemusnahan ini pasti berada di atas tingkat kelima di masa hidupnya. Sama seperti hari ini. Soyeon memiliki 3 hati api dan 3 hati guntur yang masing-masing mampu langsung membunuh Dewa Abadi tingkat pertama atau bahkan tingkat kedua saat digunakan. Hanya saja tidak peduli sekuat apapun kekuatan aturan yang terkandung di dalam hati api. Potensi penuhnya masih harus bergantung pada ranah pemiliknya. Bagaimanapun kekuatan aturan adalah batas bawahnya dan orang yang mengendalikannya lah yang mengangkatnya ke batas atasnya. Alasan mengapa hati api pemusnahan menempati peringkat pertama di antara berbagai hati api, mungkin karena penguasanya adalah faktor yang paling krusial. Dan Soyeon juga tahu bahwa kekuatan tubuh fisiknya seharusnya tak tertandingi oleh serangan itu. Dan satu-satunya yang bisa menandinginya sekarang adalah kekuatan asli dunia ini. Pada saat ini, nyala api 3 warna langsung menyelimuti tubuh Soyeon dan 3 sambaran guntur juga menyatu di dalamnya. Hal ini dalam menghadapi serangan itu, Soyeon tidak menghindar, karena dia pun tak bisa mundur. Jadi dia melangkah maju dengan kuat. Tepat ketika nyala api yang berwarna-warni berkilauan menyerang dengan kekuatan Soyeon yang tak tergoyahkan, kekuatan aturan kehancuran juga mengancam akan menghancurkan pelindung api dan guntur di sekujur tubuh Soyeon. Dan sekarang Soyeon tidak langsung kalah, melainkan langsung berhadapan langsung dengan lawannya. Lagi pula, disinilah 6 jalan sumber asal berada, dan satu-satunya perbedaan adalah ranah Soyeon sendiri yang masih agak lemah. Namun, meskipun kekuatan avatar Yuan Shen-nya tidak dapat memainkan peran yang menentukan, tetapi dengan bergabung dengan avatar Yuan Shen, Soyeon bisa menutupi kekurangannya. Jadi dengan kekuatan gabungan ini, Soyeon bisa menyatukan seluruh kekuatannya untuk menghadapinya. Dan saat konfrontasi, Soyeon tiba-tiba mengulurkan tangan. Kemudian dia menggenggam api pemusnahan ini dan melahapnya tanpa ragu. Sehingga gerakan ini terlihat sungguh luar biasa. Karena dengan kekuatan tubuh fisiknya, tidak peduli apakah Soyeon mampu atau tidak menahan kekuatan penghancur ini, Soyeon ingin mengujinya. Mampu atau tidaknya saya bisa melawannya, itu tergantung seni roh kekosongan Zichen. Gumam Soyeon di dalam hatinya. Bagaimanapun seni pembakaran surga hingga seni roh kekosongan Zichen yang sekarang merupakan teknik penting dalam perjalanan Soyeon menuju kemajuan. Jadi untuk menundukkan api yang berkobar ini, Soyeon harus sepenuhnya menggunakan kekuatan penyeimbang yang luar biasa dari pagoda roh kekosongan Zichen. Dan Soyeon terus mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan api pemusnahan ini. Sebelumnya, Soyeon telah menemukan metode ini setelah kegagalan pertamanya. Dan untuk menghadapi kehancuran, inilah satu-satunya cara. Kuasai kekuatannya dan lawan kehancuran dengan kehancuran.
Pada saat ini seluruh tubuh Sion gemetar dan dia dengan panik mempraktekkan seni roh kekosongan debu ungu karena dia sepenuhnya yakin akan dominasinya. Tidak peduli sekuat apapun hati api ini, seni roh kekosongan debu ungu mampu memadamkannya. Orang ini sama gilanya dengan klan terlarang. Dia berani menelan api pemusnahan hanya karena perselisihan sekecil apapun. Ji Xiaoyun tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Bahkan mata selir api iblis sedikit melebar saat melihat adegan itu. Kemudian mata indahnya berbinar. Orang ini memiliki 3 hati api dan 3 jantung guntur secara bersamaan. Mampu memiliki kekuatan dahsyat seperti itu. Bagaimana ia bisa melakukan ini? Mungkinkah itu kekuatan yang sama yang telah dia tanamkan ke dalam tubuh saya? Selir api iblis abadi merenung, tampak semakin tertarik pada Xiaoyan. Seolah-olah selama bertahun-tahun ini dia telah bertemu banyak orang. Tetapi tidak ada seorang pun pernah menyentuh hatinya sedalam ini. Namun tatapan Ye Beijing tidak tertuju pada Xiaoyan, karena dia terus-menerus terfokus pada selir api iblis abadi. Hei, jangan tergoda. Kalaupun Anda tergoda, ada aturan siapa cepat dia dapat. Saya bahkan belum bisa mendapatkan, jadi Anda harus mengantri di belakang saya. Ye Beijing mengangkat alisnya sedikit. Raut wajahnya menunjukkan ketidaksenangan saat selir api iblis abadi terus menatap Xiaoyan dengan tajam. Bahkan dia mengabaikan Ye Beijing. Apakah dia penguasa tertinggi atau penguasa jahat? Tanya selir api iblis abadi setelah beberapa saat. Dia bukan penguasa tertinggi maupun penguasa jahat. Namanya Xiaoyan. Ye Beijing menjelangkan tangannya, gemetar pelan. Bahkan saat berbicara tentang ukuran kebanggaannya, dia menolak untuk mengaku kalah. Xiaoyan yang namanya mengandung huruf api, ternyata sama dengan saya, kata selir api iblis abadi. Mendengar itu, Ye Beijing merasa ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Jadi dia memiringkan kepalanya. Dia sedang berekspresi seperti ini sekarang. Jadi bagaimana mungkin ini ada hubungannya? Lebih baik Anda diam saja, atau saya tidak keberatan meledakkan semua api darinya sampai dia memuntahkannya. Selir api iblis abadi mendengus dingin. Mendengar itu, Ye Beijing berbicara dengan serius. Saya sama sekali tidak bercanda, dan saya serius. Jika Anda memiliki pemikiran seperti itu, saya Ye Beijing pasti akan bertindak. Dan percayalah, dia punya banyak istri dan wanita cantik yang tak terhitung jumlahnya. Orang seperti Anda bahkan tidak akan dianggap salah satu dari mereka. Saat kata-kata itu keluar, selir api iblis abadi tetap tidak menganggapnya serius. Seolah-olah dia juga tidak takut pada Ye Beijing. Dan hanya dia mengamati Xiaoyan, yang membuat Ye Beijing menggetarkan giginya. Kemudian tatapannya tertuju pada Xiaoyan dan bergumam. Pria ini benar-benar sumber kekhawatiran. Kemanapun dia pergi, dia menarik perhatian para wanita. Tepat ketika kedua wanita itu terdiam, di bawah usaha Xiaoyan, darah dan dagingnya yang retak, seolah-olah diambang kehancuran. Kemudian Xiaoyan berkonsentrasi dengan kekuatan 7 sumber asa yang seperti tangan raksasa, dengan paksa menahannya. Pada saat yang sama, pagoda roh kekosongan mengaktifkan seni roh kekosongan untuk menekan kekuatan ini. Berhasil, inilah api ungu yang sebenarnya. Setelah kekuatan api pemusnahan itu terserap ke dalam tubuhnya, Xiaoyan langsung merasakan perbedaan mendasar. Dan itu adalah benih api sejati dari hati api pemusnahan yang membuat mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Kemudian dia terus maju dan tepat saat ia mengambil langkah kedua, tiba-tiba hujan panah api merah melesat lurus ke arahnya. Sehingga guntur ekstrim dengan paksa menggeser tubuh Xiaoyan untuk menghindari serangan yang datang. Namun hujan panah api merah itu bergeser dan melesat ke arah Xiaoyan lagi. Seolah-olah mengiris badai api kemanapun dia lewat. Tapi bukan karena kecepatannya yang berlebihan, melainkan karena tekanan dari area tersebut yang membatasi kecepatan Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan harus berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya. Tetapi terpaksa mengulurkan tangan dan menepisnya.
Kemudian Soyeon mencoba meraihnya dengan tangannya, tetapi saat telapak tangannya menggenggamnya, seluruh lengannya terkoyak. Tuar! Lengan Soyeon yang mencengkeram panah api merah tiba-tiba meledak. Meskipun daging dan darah yang hancur kembali menyatu dalam sekejap, bahkan hancur dan pulihnya lengan itu hanya membutuhkan waktu sesaat. Tapi inilah kekuatan wujud tubuh fisik Yuan Shen alam kuno. Dan itu bukan lagi koneksi yang tersisa. Dengan energi dan darahnya, tubuh fisik Soyeon praktis tak terhancurkan dan mustahil untuk menghancurkannya sepenuhnya kecuali Soyeon terbunuh. Saat hujan panah api merah kembali menghujani Soyeon, pada saat ini pikiran Soyeon bereaksi dan api pemusnahan yang baru saja dia lahap tiba-tiba berubah menjadi tombak. Kemudian api itu melesat menuju hujan panah api merah dan ganas. Tuar! Di bawah ledakan yang memekakkan telinga bergema dan hujan api merah bergetar hebat, kemudian hancur berkeping-keping. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.